Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, ya. Semoga kalian sehat lah. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update, teman-teman ya. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih? Jokowi yang turun gunung, ya partai kebo yang paling sibuk. Lah ini kan konten sebelumnya, kocelak, kocelak. Oke, saya lanjutkan nih. Terbongkar ya, bahwa si dokter mangkrak banyak utangnya. Mau ketawa takut dosa ya. Bahkan apartemennya mau disita nih ya. Karena yang bersangkutan tidak berhasil membayar utang. Dan dengar-dengar si dokter mangkrak malah menyalahkan Jokowi. Benar nggak sih? Kok dia yang banyak utang malah Jokowi yang disalahkan? Atau jangan-jangan dia selama ini semangat menyerang Jokowi terkait isu ijazah palsu karena dia berharap dapat melunasi utangnya ya, dapat bayaran dari Bohir. Waduh, 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 begitu toh ternyata. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Punya utang ratusan juta, tapi pas ditagih, tiba-tiba malah bawa-bawa nama Pak Jokowi. Gimana logikanya? Bukan Tifausia Tiasuma kalau ia tidak melakukan flying victim dengan menggeser isu bahwa penyitaan terhadap apartemen yang ia miliki yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sebagai tindakan dari kubu Pak Jokowi yang dianggap menarget melemahkan perjuangan dirinya bersama dengan Roy Suryo. Inilah teman-teman yang saya ingin katakan, ketimbang melakukan introspeksi diri atau melakukan upaya untuk merefleksikan apa yang sedang terjadi terhadap dirinya, seorang Tifa justru mengorbankan orang lain yang dianggapnya punya target buruk terhadap diri. Iya, saya tidak mengerti teman-teman ya, karena saya jujur aja nggak kenal sama si dokter mangkrak dan saya memang kurang begitu mengikuti lah setiap hari tentang sepak terjangnya si dokter mangkrak. Cuma saya agak heran aja gitu loh. Benar nggak si dokter mangkrak ini menyalahkan Jokowi ketika dia punya utang banyak? Lah yang punya utang kan dirimu toh. Lah kok bisa-bisanya Jokowi yang disalahkan? Aduh, aduh, aduh. Dari sini saya semakin yakin bahwa motivasi si dokter mangkrak menyerang Pak Jokowi itu karena dia berharap mendapatkan bayaran dari Bohir, dan uang bayaran dari Bohir itu dia gunakan untuk melunasi utangnya. Lanjut. Kowar-kowar ingin memperjuangkan nasib rakyat. Lah wong nasib dhewe remuk jobo jero kok memperjuangkan nasib rakyat. Kenapa gak jadi dong buka gitu loh. Apartemen disita ke. Lah iya gitu loh. Kowar-kowar ingin memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lah nasibnya sendiri remuk katanya netizen barusan. Remuk luar dalam ya. Utang nggak bisa membayar, apartemen mau disita. Bukan mau bang, itu sudah ada putusan pengadilan untuk penyitaan. Ya, memang betul. Tapi kan eksekusinya kapan kan nggak tahu. Tapi dari sini kan kita bisa menilai gitu ya, bahwa sebetulnya orang yang selama ini keluar-keluar ingin membela nasib rakyat Indonesia itu sebetulnya tujuan utamanya adalah membela nasibnya sendiri gitu loh. Biar bisa bayar utang, kok celak, kok celak. Lanjut. Apartemen Dr. Tifa dieksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Dr. Tifa nggak bisa bayar utang. Memenuhi kewajibannya sendiri aja nggak bisa. Gimana mau kita percaya omongannya? Saya tidak sedang membahas pandangan politiknya. Yang saya ingin soroti adalah soal prinsip. Dalam ajaran agama, agama Islam khususnya, utang adalah kewajiban yang harus diselesaikan. Bahkan banyak orang yang meyakini bahwa utang tetap dimintai pertanggungjawabannya di akhirat jika tidak ditunaikan. Karena itu,
Ketika ada seseorang yang tersangkut perkara hutang hingga berujung putusan pengadilan, kita wajar bertanya, apakah semua pernyataannya bisa kita percaya begitu aja? Tentu semua orang punya hak untuk berpendapat. Tapi kepercayaan publik juga dibangun dari rekam jejak dan tanggung jawab terhadap kewajiban. Kalau menurut kalian gimana? Apakah integritas seseorang juga harus dinilai dari bagaimana dia menunaikan kewajibannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam, Jigigis. Bukan begitu. Saya nggak ngurus bagaimana dia menunaikan kewajibannya membayar utang. Tetapi saya justru melihat motivasi dia selama ini yang dulu kan kita nggak kenal ya si dokter mangkrak itu siapa ya kan orang biasa dia. Hah? Dokter di Indonesia ya banyak lah bejibun ya kan. Dan kita nggak tahu ya si dokter mangkrak ini tiba-tiba dia muncul menuduh ijazah Jokowi palsu ya tanpa pengetahuan yang cukup ya karena harusnya kan yang menentukan ijazah asli atau tidak itu ya minimal ahli forensik kan seperti itu ya bukan forensik kedokteran maksudnya digital forensik kan seperti itu nah, tapi kan dia bukan siapa-siapa nah tiba-tiba dia menuduh nah sekarang kita tahu motifnya apa dia ingin dapat uang agar bisa bayar utang koclak lanjut Ini parah nih. Halo, tipu-tipu, apa kabar? Mental aman? Tenang. Lu kemana aja sih tipu-tipu? Hah? Kok jarang kelihatan sekarang? Ayo dong keluar dari persembunyiannya. Banyak yang nanyain tuh, terutama yang lagi hutang. Tenang. Kasian loh dia. Dengar-dengar dia tuh seorang single parent. Nggak punya suami loh. Itu yang lu porot. Kalau dengar cerita dari dia sedih juga ya. Katanya selama ini kalau lu minjem itu hanyalah modal kepercayaan. Tidak ada perjanjian. Baru-baru ini karena gerak-gerik lu mencurigai baru dibikin perjanjian. Nggak juga lu indahkan, nggak juga lu gubris. Itu berarti lu seorang munafikun. Karena ciri-ciri orang munafik itu salah satunya apabila dipercaya dia berkhianat sama kayak lu. Lu kan selalu bawa-bawa akhirat nih dalam setiap podcast lu selalu bawa-bawa akhirat. Nah sekarang gua balikin. Kalau seandainya lu nggak bayar hutang di dunia ini, nanti ditagih lo di akhirat. Mau lo? Makanya bayar tuh sekarang hutang piutang lo bayar ya kan? Biar aman hidup lu di akhirat. Kalau kayak gini, gimana mau dapat kebahagiaan di akhirat? Sedangkan katanya lu nggak apa-apa, nggak bahagia di dunia asal bahagia di akhirat katanya kan. Tapi kalau kayak gini, boro-boro lu dapat kebahagiaan di akhirat, malah dapat tagihan hutang. Ya, tagihan hutang ini sebetulnya sudah ada sejak dulu, Bang Jimmy ya. Bukan karena dia menyerang Pak Jokowi, kemudian dia dapat tagihan hutang. Enggak, dia utang sejak dulu. Dan dia sadar gitu loh, dia nggak bakal bisa melunasi utang tersebut. Kan dia bisa menghitung tuh pendapatannya berapa, dari mana saja. Kayaknya utang ini nggak mungkin bisa terbayar deh. Nah, dia cari solusi tuh. Ingin mendapatkan uang banyak dari Bohir, mungkin dari Caplin atau dari siapa. Nah, dia mendapatkan peluang yaitu menyerang Jokowi. Jadi dia menyerang Jokowi itu dalam rangka berusaha melunasin utang. Ini menurut saya ya. Lanjut. Teman-teman sudah lihat video ini belum? Kalau belum, coba perhatikan baik-baik ya. Simak. Pelitian pinjam hutang piutang begitu, bisa jelaskan? Saya awal perkenalan dengan dia itu di salah satu MLM Herbal tahun 2014. Kemudian 2019 dia menghubungi saya butuh uang untuk keperluan dia.
sejumlah 50 juta saat itu. Dan berjalan dengan waktu selama 1 tahun itu uang yang udah saya transfer ke dia sekitar 145 juta. Tanpa ada perjanjian apa-apa antara saya dengan dia, cuman hanya kepercayaan aja ya. Dan kemudian di 4,5 tahun kemudian baru saya bikin perjanjian sama dia. Dan dia minta nyicil selama 12 bulan dari isi perjanjian itu. Tapi sampai akhir jatuh tempo tidak, dia one prestasi ya. Ya kemudian barulah saya akhirnya menghayal kuasa hukum untuk menyelesaikan prosesnya. Bu, itu sejak beliau ini Dr. Tifa ini meminjam uang ke Ibu, sudah ada dana yang dikembalikan atau masih kurang berapa kalau sudah dikembalikan? Sampai perjanjian itu dibuat 4,5 tahun tidak ada sama sekali 1 peser pun yang dia cicil ke saya. Sehingga dibikin perjanjian itu dia mencicil karena saya konversi ke emas. Dia mencicil sesuai kemampuan dia, tapi ternyata dia hanya mampu selama 8 bulan total 8 gram emas. Nah, menurut teman-teman semua, apakah orang kayak gini masih layak dianggap sebagai pahlawan? Ya. Terutama kalian-kalian yang selama ini selalu menganggap ibu ini sebagai seorang pahlawan, penegak kebenaran, ya, pejuang keadilan, orang yang paling alim, ya, orang paling benar, ya. Tapi kepribadiannya seperti itu. Oke, nanti pasti akan ada yang komen, dia utang pribadi, gak merugikan negara. Oke, konteks saya bukan ke siapa dia merugikan, ke negara atau bukan, dan secara tanggung jawab, apakah bisa dijadikan tauladan orang seperti ini? Apakah bisa dianggap sebagai pejuang kebenaran, pejuang keadilan, orang alim? Coba komen-komennya ya. Yang belum berteman, jangan lupa follow ya. Pejuang keadilan, orang alim. Nah, dua-duanya sih enggak bang ya. Pejuang keadilan itu membela kebenaran, ya, menegakkan keadilan. Nyatanya dia enggak adil. Karena dia menuduh ijazah Jokowi yang asli menjadi palsu. Adilnya dari mana? Enggak adil, ya kan? Alim. Alim itu adalah orang yang berilmu. Nah, dia berilmu dari mananya? Ya, mungkin saja dia berilmu di satu bidang, mungkin kedokteran, kalau memang benar-benar dia lulusan kedokteran. Tapi dia orang awam di bidang yang lain. Bahkan terkait ijazah palsu, ya, ijazah ya, dia itu adalah orang awam, tapi dia berani menuduh Jokowi bahwa ijazahnya palsu. Nah, jadi dia nggak alim itu, ya. Ya, pokoknya begitulah. Akhirnya motifnya ketahuan ya. Si dokter mangkrak ini menyerang Jokowi karena ingin bisa bayar utang. Waduh. Lanjut. Jadi semakin jelas orang-orang yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya orang-orang yang bermasalah. Jadi ada yang sampai lupa bayar utang. Karena sibuk memfitnah Pak Jokowi, dia lupa bayar utangnya, sampai akhirnya apartemennya mungkin akan segera dikosongkan. Kalau misalnya dilanjutkan. Jadi itu kita udah lihat lah beritanya. Ternyata orang-orang ini orang-orang yang bermasalah, punya hutang, dan akhirnya mungkin ya menurut saya ini karena mereka tidak punya cara lagi untuk bisa bayar hutang-hutang itu, akhirnya mereka berpikir apa ya yang bisa menghasilkan uang. Ya mungkin jualan buku adalah salah satu menghasilkan uang, tapi harus punya kasus yang besar gitu loh. Nah, kasus ijazah palsu Jokowi ini kan ya itulah adalah bombastis. Jadi semua orang, tentunya orang-orang bodoh, percaya sama itu. Mereka beli bukunya. Dari situ mereka menghasilkan uang dengan cara memfitnah orang yang tidak punya masalah gitu. Jadi mereka ini punya masalah, terpaksa mungkin terpaksa mereka harus membuat sesuatu yang akhirnya supaya mereka bisa hidup lah, sehari-hari bisa makan. Tapi ternyata sampai sekarang ya hutangnya belum terbayar juga. Jadi slogan yang cocok untuknya adalah sibuk memfitnah, lupa bayar hutang. Ada lagi satu yang dulu mantan menteri, sibuk memfitnah, akhirnya dia lupa ngasih makan sopirnya, sampai sopirnya hanya dikasih makan nasi saja. Jadi inilah orang-orang yang didukung oleh ya orang-orang yang agak terbelakang. Dan sekarang kita hanya bisa
tersenyum melihat ternyata inilah motif mereka. Motifnya ekonomi, karena ya hidup memang susah. Saya juga pernah tidak bekerja dan hidup itu seperti hampa rasanya. Dan itulah rasanya kalau misalnya tiba-tiba rumah kita mau disita, itu gimana rasanya. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Dan memang susah hidup seperti itu. Makanya, hiduplah dengan mengasihi orang lain, mengatakan hal-hal baik tentang orang lain. Jangan pura-pura berjuang kebenaran, padahal sesungguhnya hanya sekedar supaya bisa makan. Dan sampai lupa bayar utang. Menyedihkan. Ya, hanya sekedar bisa makan dan jangan sampai lupa bayar utang. Kalau makan sih insya Allah si dokter mangkrak bisa bang ya. Kalau sekedar makan sehari 3 kali ya itu bisa lah si dokter mangkrak. Karena si dokter mangkrak ini sebetulnya bukan orang-orang miskin kali gitu ya. Ini orang kaya sebetulnya. Cuma mungkin karena kesalahan manajemen atau apa akhirnya dia ya terlilit hutang dan hutangnya nggak sedikit. Yang dijadikan jaminan adalah apartemennya. Kan seperti itu. Nah dia saat ini sedang mikir tuh gimana caranya bisa membayar utang itu dengan lunas. Berbagai cara udah ditempuh, nggak ada yang bisa membuat dia itu melunasi utang. Satu-satunya cara adalah bergabung dengan gerombolan orang yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Dengan harapan dia mendapatkan bayaran dari Bohir. Bayaran itulah yang akan dia gunakan untuk membayar utang. Kurang lebih seperti itu dugaan saya. Nah, kalau teman-teman menduganya bagaimana ya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini ya. Kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar, salah data atau gimana-gimana, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.